Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak dihukum karena membiarkan putrinya mati tenggelam. Persoalannya sesuai dengan hukum tak boleh pria siapapun yang bisa memegang wanita. Itulah hukumnya rupanya. Dan mereka berenang di laut, di tepi laut lah. Dan si putri anak gadis ini terbawa arus. Penjaga pantai banyak di situ. Dan dia berteriak untuk tolong, help. Dan terus para penjaga pantai yang memang pada umumnya laki-laki langsung meloncat ke air dan mau menolong, tapi bapaknya menghalangi. Tidak bisa. Tak bisa putriku disentuh, nanti dia masuk neraka atau apalah itu kan. Dan akhirnya matilah putrinya itu tenggelam. Dan kemudian memang dia diadili dan dihukum karena membiarkan putrinya tidak bisa ditolong oleh pria yang lain. Jadi luar biasa hukum itu akhirnya, dan bapak itu tidak merasa salah dan tidak merasa berdosa bahwa putrinya mati. Malahan dia merasa inilah kewajibanku, hukum. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini itu juga ya, orang-orang Farisi memang atau orang Yahudi, hukum Sabat itu sebenarnya sederhananya hanya untuk menghormati hari Tuhan, dibuat satu hari. Tapi untuk menghormati hari Tuhan ini, itulah mereka menambah peraturan supaya betul-betul dihormati. Tak bisa jalan sekian meter, kemudian tak bisa memasak, tak bisa menyentuh mayat. Banyak sekali peraturan yang sebenarnya tidak pas. Ibu ini atau wanita ini 18 tahun dirasuki oleh roh katanya sampai bungkuk badannya, tak bisa lagi tegak berdiri. Hari Sabat Yesus di paroki itu berkhotbah dan ibu itu meminta disembuhkan. Disinilah kasih tidak ada artinya kalau tidak menurut hukum. Membuat kebaikan tak berarti kalau tidak sesuai dengan hukum. Itulah pandangan pengurus gereja di sana atau pastornya di sana kan. Pastor kita bilang ya. Jadi akhirnya dia katakan itu. Kan banyak hari, masih ada 6 hari. Kenapa kau datang hari Sabat? Itu disembuhkan. Datang aja besok. Wah. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, untuk orang Yahudi memang Sabat itu sangat sakral. Tapi sakralnya begitu dibuat, akhirnya kasih tidak ada. Hanya sakral menurut pandangan mereka. Dan disitulah bagaimana Yesus akhirnya harus membebaskan masyarakat dari hukum-hukum seperti itu. Hari Sabat memang itu bisa untuk membebaskan, bukan untuk mengikat. Walaupun tradisi Yahudi membuat seperti itu, tapi bagaimana mungkin menyembuhkan orang sakit dilarang, sedangkan tadi Yesus membawa lembu dan keledai minum boleh, tapi ini tak boleh ditolong. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya peraturan itu dibuat untuk mempermudah pelayanan. Kalau kita membuat peraturan atau kalau ada peraturan di daerah kita atau di komunitas kita, seharusnya peraturan itu dibuat untuk mempermudah pelayanan. Dan peraturan itu dibuat demi mengembangkan kasih dan pelayanan. Jangan akhirnya dikatakan demi peraturan pelayanan berhenti. Nah, inilah. Dan kadang-kadang itu bisa terjadi begitu kaku. Kita memang
tidak bisa memuliakan Tuhan hanya dengan peraturan. Tak bisa memuliakan Tuhan dengan peraturan. Tak ada itu ya. Dan menaati hukum saja, itulah memuliakan Tuhan. Walaupun di hati kita mungkin tidak kan. Di komunitas-komunitas bisa itu, ikut peraturan. Dan sialnya yang ikut peraturan itu merasa diri paling baik, paling benar. Walaupun mungkin dibaliknya paling munafik. Nah, ini sulitnya kan. Antara itulah. Dan pada hari ini Yesus membongkar itu. Kasih jangan pernah dibatasi oleh peraturan. Untuk menunjukkan kasih, jangan akhirnya dikatakan, oh ke sini tak boleh, ke sini tak boleh. Kasih, berikan saja. Tidak ada dibatasi oleh suku, agama, dan apapun itu kalau tentang kasih yang benar. Dan memang merayakan kasih Tuhan dan menerimanya dan memuliakan Allah menembus segala peraturan. Yang tadi memang hari Sabat itu tahu Yesus itu tidak dibolehkan, tapi demi memuliakan Tuhan dalam kasih jangan pernah segan melanggar peraturan. Jadi ada istilah kami itu, si surang pun tak apa-apa kalau memang demi kasih. Si surang itu semua memarahi, semua mencibirkan, pokoknya dipinggirkanlah dia. Tapi kalau karena kasih jangan pernah berhenti. Tapi banyak kita yang tak berani kan, disitulah sulitnya. Nanti dikatai-katai orang aku. Ini. Akhirnya hilang kesempatan kita untuk memberikan kasih itu. Orang yang memang taat hukum, kadang-kadang itu hanya bisa bergembira dan bisa merasa pas kalau hukumnya semua. Wah, baru pas, sesuai. Yesus sebenarnya tidak melihat itu. Yesus lebih melihat apa yang di dalam diri kita. Karena itu pada hari ini, apa yang diajarkan oleh Kristus ialah, marilah kita di rumah, dimanapun kita berada, kasih itu yang utama. Bukan peraturan. Bukan artinya suka-suka kita, tapi ketika peraturan itu tidak memberikan ruang untuk mencintai, untuk memberikan kasih, untuk pelayanan, pasti itu tidak benar. Dan kita sebagai orang yang mengetahui dan menyadari bahwa kasih lebih penting dari peraturan, marilah kita melaksanakan itu. Walaupun kita mungkin dicibir, tapi karena kita melaksanakan perintah Tuhan, kita akan bahagia. Amin.